Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Satria Utama dari kelas TIP dengan NIM V34210049. Saya di sini akan membahas mengenai maraknya pelecehan seksual yang ada di NKRI guna memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pancasila. Kasus pelecehan seksual sedang menjadi topik yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Tapi sebelumnya, apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korbannya. Pelecehan seksual biasanya diterima oleh wanita, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga diterima oleh kaum laki-laki. Dengan kata lain, pelecehan seksual adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, atau pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, tindakan ke arah seksual yang tidak diinginkan, seperti perilaku fisik, menyentuh, menepuk, mencubit, atau kekerasan fisik yang parah seperti pemerkosaan. Lalu sikap seksual yang merendahkan, seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang. Siapa saja yang bisa menjadi korban pelecehan seksual? Pelecehan seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun masih anak-anak, dapat menjadi korban ataupun pelaku atas perilaku yang dianggap tidak sopan. Menurut saya sendiri, pelecehan seksual menyinggung sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal apa yang menyebabkan pelecehan seksual menyinggung sila kedua? Pelecehan seksual sendiri adalah tindakan yang sangat tidak beradab karena melanggar martabat dan hak asasi manusia. Bukan hanya itu, pelaku pelecehan seksual sendiri tidak mempunyai pemikiran akan kebebasan seseorang. Sedangkan sila kedua dari Pancasila ini sangat menjunjung tinggi kewajiban, hak, dan kebebasan. Kenapa pelaku pelecehan ini melanggar kebebasan seseorang? Menurut pengamatan yang saya lakukan, baik lewat media sosial maupun secara langsung di publik, banyak yang menyudutkan korban, baik dari pakaian atau tingkah laku korban. Seperti contoh, apakah wanita yang bermukena dan sedang menunaikan ibadah mengundang perilaku pelecehan seksual? Apakah wanita yang sedang pulang bekerja di malam hari dapat mengakibatkan tindakan itu? Tentu saja tidak. Banyak dari komentar yang saya temukan di media sosial menyudutkan korban karena dinilai mengundang syahwat. Saya rasa sila kedua Pancasila ini belum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali wanita di luar sana yang belum mendapatkan hak kebebasan mereka dalam bermasyarakat, dan saya yakin mereka terkadang dihantui takut yang mendalam. Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia. Di antara sila tersebut adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain itu harus berlandaskan keadilan dan juga disertai dengan memiliki adab yang benar dan sopan yang sesuai dengan norma-norma
atau di dalam syariat Islam disebut dengan akhlak mahmudah. Dengan demikian, masyarakat Indonesia nantinya akan menjadi masyarakat yang makmur dan bahagia, di mana-mana jelas-jelas rasa keadilan itu harus ditegakkan, entah dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk aspek apapun. Jika sila kedua ini tidak diamalkan atau diterapkan, maka yang akan terjadi yaitu timbul beberapa konflik yang nantinya juga akan menjadi kesenjangan sosial. Di antaranya adalah kekerasan seksual yang tengah terjadi pada tahun ini. Kekerasan seksual nantinya mampu membuat sang korban mengalami trauma dan juga tekanan batin yang berat. Kejahatan ini termasuk dengan pelanggaran sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana seharusnya seorang wanita itu mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapatkan kesengsaraan.